Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya kelas 12. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali pada semester genap. Mudah-mudahan pada semester genap ini kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya karena wabah corona masih sangat banyak dan semakin tersebar, maka kita tetap melaksanakan pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 ini dengan online. Tidak mengurangi dari pembelajaran yang Pak Mahir sampaikan. Tentunya sekalipun dengan online, Pak Muhajir berharap kalian tetap serius memperhatikan materi-materi yang seharusnya kalian pahami dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah Bantul ini. Anak-anak, pada kesempatan saat ini Pak Muhajir menyampaikan materi kemuhammadiyahan, yaitu masuk kepada bab tentang gerakan Islam transnasional di Indonesia, di mana gerakan ini anak-anak semuanya adalah gerakan-gerakan yang baru di Indonesia. Sebelumnya kalian paham di Indonesia itu ada gerakan Muhammadiyah, ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada Persis, dan juga masih banyak yang lain. Namun pada tahun 80-an sudah banyak bermunculan gerakan-gerakan Islam yang baru di Indonesia ini. Salah satu gerakan yang kita sampaikan pada pelajaran bab ini adalah gerakan Islam transnasional. Ini diistilahkan di dalam pelajaran kemuhammadiyaan itu begini anak-anak semuanya. Gerakan Islam transnasional adalah gerakan Islam yang bersifat mondial, yang hendak memberlakukan formalisasi Islam dalam berbagai negara termasuk Indonesia. Ini dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam di masyarakat dan juga dalam bentuk pemerintahan. Artinya bagaimana Islam pemerintahan di negara kita ini suatu ketika kelak menjadi suatu pemerintahan Islam, yaitu dengan gerakan khilafah. Ini anak-anak semuanya yang perlu kalian pahami dulu. Macam-macam gerakan Islam transnasional di Indonesia ini Pak Muhajir sampaikan rangkuman langsung, nanti Pak Muhajir akan sampaikan dan kalian bisa langsung memahami lewat buku bacaan kalian. Yang pertama anak-anak adalah gerakan tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin. Ini gerakan di Mesir tahun 1928 oleh Syekh Hasan Al-Banna. Yang gerakan tarbiyah ini berkembang pesat di Indonesia pada tahun 80-an, dan pada tahun 1998 gerakan tarbiyah ini menjadikan cikal bakal berdirinya partai politik, yaitu PK, jadi Partai Keadilan, yang pada tahun 2004 dirubah menjadi PKS. Ini adalah gerakan tarbiyah ini adalah sebagai penyokong dari partai politik yang ada di Indonesia, yaitu partai politik PKS. Dan memang gerakan ini sampai sekarang masih eksis berupa partai politiknya anak-anak semuanya. Namun sikap Muhammadiyah bagaimana ya, nanti Pak Muhajir akan sampaikan. Yang kedua adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.
HTI ini memang pada saat berkembangnya kebanyakan bergerak di mahasiswa atau mahasiswi ini. Nanti kalau kalian menjadi mahasiswa tentunya memahami. Namun anak-anak semuanya, karena sekarang gerakan HTI sudah dibubarkan di Indonesia secara keorganisasian, maka nampaknya mulai sekarang sudah jarang sekali ada gerakan-gerakan dari saudara kita atas nama HTI. Yang ketiga adalah gerakan tablek anak-anak. Gerakan tablek ini mungkin kalian sudah pernah melihat, mungkin di daerah mana atau di kampung kalian, yang ciri khasnya itu mereka memakai surban, memakai baju putih, pakai gamis. Mereka selalu berpindah-pindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Kadang mereka juga memasak di masjid tersebut. Dengan pola dakwahnya adalah mengajak saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid untuk memperbanyak ibadah sholat jamaah di masjid. Kadang mereka bertamu di warga sekitar masjid untuk selalu sholat, untuk mengajak kebaikan. Ini pola-pola dakwah yang terjadi di Indonesia. Anak-anak semuanya, gerakan jamaah tabligh ini memang bermula dari India, karena saat itu anak-anak semuanya, umat Islam pada saat itu sangat terdesak sekali oleh gerakan-gerakan Hindu atau Buddha, sehingga salah satu tokoh Islam yang merasa prihatin dengan gerakan-gerakan tersebut, maka ulama tersebut membuat jamaah tabligh, artinya untuk membentengi umat Islam yang saat itu memang kondisi masih lemah, supaya tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan kristenisasi atau Hindu dan Buddha. Sehingga dalam tahapan-tahapan perkembangan gerakan jamaah tabligh sampai di Indonesia anak-anak, dan memang kita pahamilah, kita maklumi, sesama umat Islam dalam menjalankan gerakan dakwah kita tidak boleh membenci, namun kita juga tidak terbuka secara lebar apabila memang gerakan Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan selain Muhammadiyah itu terjadi pemaksaan dalam ideologi perjuangan Islam. Ini anak-anak semuanya ya. Bagaimana sikap Muhammadiyah mensikapi gerakan tersebut? Karena kita sebagai warga Muhammadiyah, maka kita harus mempunyai sikap. Yang pertama anak-anak, Muhammadiyah cenderung bersikap netral terhadap gerakan Islam transnasional dan tidak menentang mereka selama gerakan itu tidak mengganggu dan masuk ke dalam rumah tangga Muhammadiyah. Jadi pada dasarnya anak-anak termasuk kita semuanya, mari kita bersikap netral. Yang pertama, tidak memusuhi, tidak membenci, apalagi mereka mempunyai niatan yang baik untuk berdakwah sesama terhadap kita semuanya. Selama mereka berjuang untuk menegakkan Islam, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada masalah. Sekali lagi Pak Muhadjir sampaikan, sekiranya di antara tiga gerakan tersebut, kalau memang ada gerakan yang bersinggungan dengan ideologi perjuangan Muhammadiyah, maka tentunya kita bersikap tegas. Apalagi di antara gerakan tersebut, yaitu gerakan tarbiyah yang sekarang sudah membentuk gerakan politik, yaitu dengan PKS-nya, tentunya Muhammadiyah sangat menjaga jarak terhadap partai politik yang ada di Indonesia. Karena Muhammadiyah bukan sebagai gerakan politik praktis, tetapi
Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf di luar panggung politik. Sekalipun Muhammadiyah tetap berjuang lewat jalur politik tanpa harus memakai kendaraan politik. Bagi warga Muhammadiyah, siapapun berhak untuk masuk ke politik, tetapi jangan membawa nama besar Muhammadiyah. Sehingga anak-anak semuanya menjadi jelas bagi kita bahwasanya Muhammadiyah tidak boleh dibenturkan atau dibawa oleh kepentingan politik praktis. Kalau ada masyarakat warga kita yang mengajak Muhammadiyah untuk berpolitik praktis, maka Muhammadiyah tegas, dipersilahkan melepas jabatan di Muhammadiyah. Sehingga menjadi jelas Muhammadiyah tetap eksis di gerakan sosial. Anak-anak semuanya, tentunya kalian akan lebih paham nanti apabila kalian membaca buku kemuhammadiyahan kelas 12 ini, yang nanti Pak Muhadjir akan memberikan tugas kepada kalian supaya lebih paham bagaimana ciri-ciri gerakan Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin yang sekarang sudah membentuk partai PKS, bagaimana gerakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dan bagaimana gerakan Jamaah Tabligh Indonesia. Nanti kalian silakan anak-anak membaca semuanya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Muhadjir berikan kepada kalian. Tugas itu untuk memberikan pemahaman yang lebih, karena memang dengan media online atau media YouTube ini sangat terbatas waktunya, maka tentunya Pak Muhadjir tidak bisa menerangkan secara mendetail. Dengan tugas yang nanti kalian kerjakan, kalian akan lebih paham bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap gerakan PKS, bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap gerakan HTI, dan juga Jamaah Tabligh dan juga gerakan yang lain. Tentunya karena Muhammadiyah adalah organisasi yang sudah lama, sudah 1 abad lebih, tentunya Muhammadiyah sangat berpengalaman sekali di dalam gerakan dakwahnya. Muhammadiyah sudah berpengalaman sekali anak-anak di dalam berdakwah, terutama di Indonesia ini, sehingga sampai saat ini Muhammadiyah tidak tertarik untuk menjadi partai politik sebagaimana gerakan Tarbiyah yang sudah membentuk partai politik yaitu PKS. Muhammadiyah nggak tertarik karena Muhammadiyah sudah memahami bagaimana gerakan yang pas, yang cocok khususnya di Indonesia ini. Sekalipun warga Muhammadiyah di partai politik, ya dipersilahkan. Kalian suatu ketika kalau misalnya memang punya potensi, punya kemauan yang kuat, silakan terjun di politik praktis, masuk ke partai-partai Islam untuk mendakwahkan Islam secara pribadi. Itu anak-anak semuanya yang perlu Pak Muhadjir sampaikan pada kesempatan materi kemuhammadiyahan ini, sehingga tentunya kalian bisa memahami supaya tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan di luar Muhammadiyah. Entah diiming apa, kita semua tetap komitmen dengan perjuangan di Muhammadiyah ini. Jadi anak-anak semuanya, saya kira cukup yang disampaikan Pak Muhadjir. Untuk lebih panjang lebarnya, penjelasan panjang lebarnya, kalian membaca. Kalian silakan membaca dengan tentunya dengan arahan tugas, dengan menguraikan secara lebih baik. Itu anak-anak semuanya, saya kira cukup sekian dari Pak Muhadjir materi kemuhammadiyahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kalian yang masih remaja, untuk tetap semangat di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar lewat jalur Muhammadiyah, baik lewat jalur pendidikan, lewat jalur sosial, maupun lewat jalur yang lain, selama tidak langsung lewat jalur politik, kecuali
kita sebagai warga biasa kita berhak menyalurkan aspirasi politik untuk kemajuan Islam. Cukup sekian dari Pak Muhadjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.